dan sungguh-sungguh. Mari kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkat yang baru, rahmat yang baru dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau datang dengan hati bersyukur. Kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik Yesus. Tuhan Yesus baik dan begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami, urapi ibadah ini dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau bersukaria, bersukacita sebab Tuhan adalah bersukacita. Amin. Kita mau akan pujian ini, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari raya kita berkumpul
hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Semuanya kita amin. Haleluya. Oke, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan Yesus adalah hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dampaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dampaan hatiku. Ku sembahkan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dalam hatiku. Mari kita akan puji dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dampaan hatiku. Ku sembahkan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dalam hatiku. Ku sembahkan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, karena dari awal ku rindu. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dampaan hatiku. Yuk sama-sama kita katakan. Ku sembahkan, ku pujikan, selamanya
dengan kasih setiamu, dengan anugerah Tuhan. Terpujilah namamu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi adik-adik, halo, selamat hari Minggu. Oke, hari Minggu nih ketemu dengan Kakak Dwi lagi. Kakak Dwi akan menceritakan salah satu di Alkitab. Jadi adik nanti bisa menelaah ya, menelaah. Jadi adik kakak ingin bercerita dan nanti ada gambarnya. Jadi nanti adik sambil bisa melihat ilustrasinya. Oh ya, pagi ini siapa yang sudah sarapan? Siap mendengarkan cerita kakak? Oke, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, banyak ya. Oke, kakak ingin bercerita. Oke, ceritanya. Jadi bertahun-tahun yang lalu, tentara yang besar menyerang Yudea, menawan banyak umat Tuhan untuk dibawa kembali ke Babel sebagai tawanan. Jauh dari rumah mereka, orang-orang Yahudi itu hidup di tepi sungai yang kebar. Nah, ada bisa lihat di sini bahwa tentara yang besar itu menyerang Yudea, kemudian banyak umat Tuhan dibawa kembali ke Babel sebagai tawanan. Jauh dari rumah mereka, orang Yahudi itu hidup di tepi sungai. Nah, di sini terlihat orang-orang Yahudi pada tinggal di tepi-tepi sungai. Jadi mereka hidup menjauh ya, karena banyak tentara yang menyerang dia dan mereka yang selamat dan tinggal di tepi sungai. Nah, kemudian suatu hari Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Yehezkiel. Kemudian kemuliaan Tuhan menampakkan diri sebagai satu cahaya yang terang benderang. Di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai makhluk hidup. Wah, apa itu? Dedek, kebayang nggak? Di tengah-tengah cahaya ada lampu menyilau. Nah, kemudian ada menyerupai makhluk hidup. Kan kalau misalkan mungkin adik-adik takut ya kalau tiba-tiba langsung ada lampu nyorot gitu ya. Adik-adik langsung melihat makhluk menyerupai makhluk hidup ya. Siapa itu bingung kan. Nah, kemudian kita cari tahu ya. Nah, masing-masing mempunyai 4 muka. 4 muka ya, 4 sayap. 4 muka, 4 sayap. Siapa itu? Di atas mereka ada tahta safir yang indah yang dipenuhi dengan sinar berkilat seperti pelangi. Jadi 4 muka, 4 sayap. Dan kemudian di atas ini itu ada sinar berkilat seperti pelangi. Jadi kalau adik-adik lihat pelangi itu kan berwarna-warni ya. Kalau yang ini lebih terang benderang, jelas, kelihatan jelas. Dan mengkilau ya, kayak ada glitternya gitu. Ting 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 ya. Saat Yehezkiel melihat itu, dia sembah sujud. Wah, kenapa Yehezkiel menyembah sujud? Nah, berarti Yehezkiel adalah hamba Tuhan dan dia benar-benar takut akan Tuhan gitu. Dan dia ditampakkanlah itu tadi makhluk hidup itu 4 muka dan 4 sayap. Wah, dia bisa tebak itu siapa? Itu pelangi malaikat ya. Dan Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, "Aku mengutus engkau kepada orang Israel. Sampaikan perkataanku kepada mereka, sebab mereka adalah pemberontak. Satu tangan terulur dan memegang sebuah gulungan kitab." Nah, Tuhan memberikan satu gulungan. Nah, gulungan kitab. "Makalah gulungan kitab ini," Tuhan berfirman, "dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Sungguh satu perintah yang aneh." Tapi Yehezkiel menaatinya, memakan gulungan kitab itu dan begini. Wah, gimana caranya ya? Sebuah kitab kertas, kitab itu adalah firman ya. Kitab Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan meminta Yehezkiel untuk memakannya. Karena dia secara logika kitab langsung dimakan gitu ya. Nah, Roh Tuhan mengangkat dan membawa Yehezkiel
pergi kepada orang-orang Yahudi buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar. Nah, yang tadi ya, yang tinggal di tepi sungai Kebar. Selama 7 hari dia duduk tertegun di tengah-tengah mereka, duduk selama 7 hari. Nah, di sini Yeskiel memantau, melihat, duduk, mengawasi. Nah, kemudian Tuhan menjadikan Yeskiel sebagai seorang penjaga. Dia memperingatkan orang-orang jahat untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Nah, kemudian Yeskiel melakukan banyak hal-hal yang aneh agar firman Tuhan itu menjadi jelas bagi seluruh rakyat. Dia mengukir sebuah gambar Yerusalem di atas sepotong batu bata. Mungkin orang-orang melihat melalui bahunya, sementara ia menggambarkan gambaran satu pasukan tentara yang besar mengepung Yerusalem. Dia menunjukkan bahwa kota suci Tuhan akan segera dihancurkan. Nah, Yeskiel menggambar di sebuah batu bata bahwa yang lingkaran ini adalah Yerusalem. Jadi mereka ini adalah penglihatan Yeskiel bahwa ini nanti akan dikepung gitu. Nah, Israel, kerajaan yang di utara tidak menaati Tuhan selama 390 tahun, dan Yehuda, kerajaan di sebelah selatan, selama 40 tahun. Itulah sebabnya Israel akan dibinasakan dan Yehuda dengan segera akan jatuh. Nah, Tuhan berkata kepada Yeskiel untuk berbaring. Wah, kenapa ini? Di sisi kiri selama 390 hari dan di sisi kanan selama 40 hari untuk mengingatkan orang-orang akan tahun-tahun berdosa mereka. Wah, berarti Yeskiel itu cukup unik, aneh ya. Jadi disuruh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk berbaring di sebelah kanan itu 40 hari, sebelah kiri itu 390 hari. Apa nggak pegel ya gitu ya? Coba adik-adik bayangkan seperti itu, 390 hari, hampir 1 tahun lebih ya. Kemudian 40 hari, pegel ya. Oke. Nah, kemudian mungkin orang-orang akan mulai berpikir bahwa Yeskiel adalah orang yang sangat aneh. Ya, benar. Dia itu adalah Tuhan ya. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan padanya. Oh, dia itu Yeskiel. Nah, karena Yeskiel ini karena taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, maka dia melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia akan lakukan. Karena dia takut dan taat kepada Tuhan. Nah, suatu hari dia mencukur rambutnya dan membakar ketiga bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa sepertiga dari orang-orang yang tinggal di Yerusalem akan mati karena sampar dan kelaparan saat tentara Babel menyerang kota. Nah, tentara Babel ini adalah orang yang sangat membenci Tuhan, terutama umatnya yang menyembah Tuhan. Makanya dia menyerang kota. Nah, menyerang kota Yerusalem. Nah, kemudian Yeskiel mengambil sepertiga rambutnya dan memotong dengan pedang. Ini menunjukkan bahwa sepertiga umat akan mati oleh pedang-pedang musuh. Sepertiga yang lain dihamburkan Yeskiel ke angin. Seperti itu. Nah, tetapi dia menyimpan sedikit rambutnya dan menyimpan dalam puncak kainnya sebagai satu tanda bahwa Tuhan akan menjaga keselamatan beberapa dari umat dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Nah, jadi si Yeskiel ini mengambil beberapa yang sedikit dari rambutnya dan menyimpannya di puncak kain. Nah, dari potongan atau potongan pedang, dan dia menyimpan sedikit, yang artinya adalah Tuhan akan menjaga keselamatan beberapa dari umat dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Nah, kemudian nabi yang berani itu mengatakan kepada orang Yahudi, buangan, segala sesuatu akan memburuk, tidak semakin baik seperti yang mereka harapkan. Orang-orang itu menjadi marah kepada Yeskiel, tetapi dia tetap mengatakan tentang firman Tuhan. Suatu hari, saat dia duduk dengan tua-tua Israel, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeskiel
dalam penglihatan itu Tuhan mengangkat dia pada rambutnya. Nah, seperti pada gambar ini, Yeskiel kayak semacam tarik ya rambutnya dan membawa ke rumah ibadah di Yerusalem. Jadi seakan-akan Tuhan itu menuntun si Yeskiel untuk datang ke rumah ibadah ya di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi kita lihat nanti. Di dalam rumah ibadah itu Tuhan menunjukkan kepada Yeskiel hal-hal yang mengerikan. Binatang-binatang yang kotor dan patung-patung, semua itu tidak seharusnya ada di dalam rumah Tuhan. Jadi di dalam ibadah di Yerusalem itu ternyata sudah ada patung-patung yang itu sangat melanggar aturan Tuhan ya. Jadi menyembah berhala, menyembah patung-patung itu nggak boleh di aturan Tuhan ya. Jadi si Yeskiel dibawa ke tempat ibadah rumah Tuhan, tetapi dijadikan tempat-tempat hal yang menyembah untuk berhala gitu. Nah, kemarin kelihatan di sini daripada menyembah Tuhan, para pemimpin menyembah berhala-berhala ini. Tuhan juga menunjukkan kepada Yeskiel bahwa kemuliaannya itu sudah meninggalkan rumah Tuhan ini dan rumah Tuhan ini akan dihancurkan. Jadi Tuhan itu udah murka, udah marah, menjelaskan kepada Yeskiel bahwa rumah Tuhan ini, ibadah ini akan dihancurkan. Tuhan sangat marah melihat keadaan rumah Tuhan yang seharusnya untuk menyembah Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristus ya maksudnya ya, bukan menyembah berhala. Semua yang dikatakan Tuhan menjadi kenyataan. Yerusalem dihancurkan, banyak orang mati. Ketika orang Yahudi buangan di Babel mendengar hal ini, mereka berharap Tuhan akan mengangkat umatnya selalu. Ya, ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan menghancurkan tempat ibadah yang sudah kotor, yang tidak digunakan semestinya, gitu kan. Nah, akhirnya Tuhan murka dan marah, akhirnya mereka dihancurkan. Terlihat di sini api rumah-rumah Tuhan dihancurkan semua. Tetapi Tuhan memberikan pesan yang lain kepada nabinya. Dia memimpin Yeskiel ke lembah yang penuh dengan tulang kering-kering manusia. Jadi Yeskiel memperlihatkan banyak tulang kering-kering manusia. Anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan bertanya kepada Yeskiel. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yeskiel menjawab, tentu saja tulang-tulang kering tidak dapat hidup kembali. Tuhan berfirman, bernubuatlah mengenai tulang-tulang kering ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Kamu harus hidup. Saat dia menaati, Yeskiel mendengar suara drak. Dalam pikiranmu apa yang terjadi? Jadi ketika Tuhan berfirman dan bernubuat mengenai tulang-tulang kering ini, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, kamu harus hidup. Nah, ini ngeri. Secara logika itu nggak mungkin, tapi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus semuanya menjadi mungkin. Nah, saat dia menaati, Yeskiel mendengar suara berderak, jadi kan nah, sementara sang nabi melihat dalam kegabungan tulang bersatu satu sama lainnya. Jadi mulai sedikit tulang yang berserakan menjadi utuh membentuk tulang manusia. Nah, kemudian daging tumbuh pada tulang tadi udah mulai tumbuh seperti ini terlihat kan. Nah, kemudian dan kulit menutupi mereka, tetapi mereka belum bernapas. Nah, jadi mereka udah membentuk daging, tadinya tulang, daging, kemudian kulit, udah dibungkus dengan kulit, udah kelihatan, udah membentuk, mereka cuman belum bernapas. Nah, Tuhan berfirman, bernubuatlah anak manusia dan katakanlah, hai napas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin, berhembuslah supaya mereka hidup kembali. Apa yang terjadi adik? Nah, itu adalah firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saat Yeskiel melakukannya dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Itulah kuasa Tuhan yang manusia tidak bisa dilakukan, adalah kuasa Tuhan untuk menghidupkan makhluk hidup yang mati, sudah mati, dan menjadi hidup kembali.
Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Tuhan tahu orang Yahudi di Babel tanpa pengharapan saat Yerusalem jatuh. Dia mengirimkan satu pesan melalui penglihatan Yeskiel. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Tuhan berfirman, aku akan memberikan rohku ke dalammu dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Sungguh satu pesan pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Janji Tuhan melalui Yeskiel menjadi nyata saat orang-orang Yahudi kemudian kembali ke tanah mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan akan membawa mereka pulang ke tanah mereka. Firman Tuhan selalu menjadi kenyataan. Nah, akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat yang tinggal di tepi sungai Kebar dan melalui Yeskiel bahwa umat tadi Tuhan menepati janji untuk membawa umat untuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi kira-kira apa? Adik-adik bisa menebak ini judulnya apa? Ya, oke, yaitu judulnya untuk saya belum menyebutkan dari di depan, yaitu Yeskiel, manusia penglihatan. Jadi Tuhan memberikan sesuatu penglihatan dengan perantara si Yeskiel. Jadi Yeskiel itu memberikan firman Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat ragu-ragu atau memang umat yang yang diserang oleh tentara Babel. Jadi mereka agar umat-umat Tuhan ini kuat, bersabar dan menunggu janji Tuhan. Nah, sehingga Yeskiel dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, demikian cerita dari kakak untuk hari ini, minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Kakak berpesan selalu jaga badan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus minum air putih yang banyak, dan tetap di rumah, stay di rumah, selalu sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye. Hey adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini kami boleh melakukannya. Biar ya Tuhan yang pimpin kami sehingga kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau sampai hari ini kami boleh dilalukan dari pandemi COVID-19 ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan kalau Engkau juga memberkati akan keluarga kami sehingga semua kebutuhan keluarga kami Engkau cukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online kami percaya Engkau dapat memberkati gereja kami. Engkau juga memberikan jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja kami supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat
rakyatnya boleh sehat, rakyatnya boleh beraktivitas dengan kembali ya Tuhan. Kami boleh melihat ya Tuhan, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.